Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel APP Web BCM. Kali ini kita akan menyambung lagi proyek kita tentang CRUD aplikasi data mahasiswa. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah menginstal aplikasi untuk kita mengoding nantinya. Kemudian di pertemuan kedua kemarin kita sudah membuat database. Kemudian juga di pertemuan ketiga kita lanjutkan dengan membuat template berbasis Bootstrap. Nah, pertemuan keempat kemarin kita sudah membuat menu kelas ini yang di dalamnya sudah terdapat tambah data atau create, kemudian tampil data atau read, update data atau update, kemudian delete data atau delete. Sekarang kita melanjutkan lagi ke data mahasiswa. Kita buka dulu Visual Studio Code kita. Kemudian untuk membuat file mhs.php kita harus membuatnya di Visual Studio Code langsung, yaitu dengan cara mengklik new file, kemudian kita tulis di sini mhs.php. Oke, kita coba refresh. Oke, sip. Kalau kosong itu artinya filenya sudah terbuat. Nah, lalu untuk isinya kita boleh copy dulu di kls.php, lalu kita paste di mhs.php, simpan. Nah, coba kalau kita refresh hasilnya harusnya tampil data kelas. Nah, seperti ini. Lalu kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Di sini kelas kita ganti menjadi, coba kalau kita Ctrl H atau kita replace, kita ganti jadi mahasiswa. Kita replace. Nah, artinya yang dari data kelas menjadi data mahasiswa. Ini oke, ini oke. Data mahasiswa oke, lorem oke. Nah, ini KLS kita blok juga, kita Ctrl H lagi, kita ganti jadi MHS, replace. Oke, ini tambah datanya, oke, sip. Action mahasiswa MHS, update MHS, delete juga oke. Nah, jadi kalau sudah punya CRUD yang lama akan lebih mudah bagi kita untuk membuat CRUD yang lainnya. Nah, tinggal kita sesuaikan di sini query-nya dulu. Untuk query-nya di sini query MHS benar, select MHS. Oke, berarti kita melihat dulu ke tabel MHS-nya. TBL MHS, strukturnya ini oke. Nah, berarti kita harus menampilkan data kelas di sini. Jadi di sini kan yang tampil ID kelas. Jadi kita harus menghubungkannya ke TBL KLS. Oke, kita coba di select. Kita Ctrl A, kita tulis saja select di sini. Kemudian kita ke bawah saja. Kita panggil dulu tabel kelas. Jadi TBL underscore KLS titik NM KLS, koma. Enter. Kemudian TBL MHS titik bintang. Nah, kalau bintang ini artinya semua tabel yang ada di MHS kita tampilkan. Lalu from TBL KLS, TBL MHS. Atau kalau lebih singkat, boleh kita singkat. Jadi TBL KLS kita ganti jadi K atau kelas. Lalu TBL MHS kita ganti menjadi M. Nah, jadi tinggal kita tambahkan spasi. Nah, lalu yang di atas juga boleh kita ganti nih, kita sesuaikan. Tabel KLS jadi K, tabel MHS menjadi M. Nah, kemudian di sini kita boleh tambahkan where K titik ID KLS sama dengan, nah kita sesuaikan dengan di mahasiswa M titik ID KLS. Kemudian boleh juga kita order atau kita urutkan datanya. Order by ID MHS saja saat. Berarti sini M titik ID MHS dash mungkin. Nah, dash ini artinya descending. Jadi ID yang paling besar nanti yang paling atas. Nah, itu artinya kita akan mencari data yang terbaru. Oke, ini boleh kita coba jalankan. Nah, maka kelasnya sudah muncul dan data mahasiswa semuanya sudah muncul. Oke, berarti kita klik ubah dulu. Berarti semua query ini bisa kita copy. Kita gantikan dengan query yang di dalam sini tadi. Paste. Nah, boleh sebenarnya kalau mau kita satu baris saja sini juga boleh, tapi
Untuk lebih mudah mengeditnya atau mengingatnya, kita bisa menggunakan yang seperti ini saja. Oke, kemudian kita sesuaikan lagi tabelnya. Coba kita simpan. Harusnya kalau ini saya refresh, nah dia akan muncul nama MHS-nya. Data mahasiswa juga sudah berubah. Oke, tinggal data-data yang lainnya kita sesuaikan. Yang pertama di sini action, kemudian MHS mahasiswa kita ganti jadi nama. Lalu di sini boleh kita copy, paste lagi. Mungkin kita lihat dulu di sini data apa saja yang bisa kita ambil. Nama, kemudian NPM, jenis kelamin, kelas bukan ID lagi tapi NM kelasnya kita panggil, lalu alamat, tanggal input, dan user mungkin tidak perlu. Oke, kita coba. Di sini jadi NPM, paste lagi, jenis kelamin, paste lagi, kelas, paste lagi, alamat. Nah, kemudian di bawahnya yang sudah ada di sini NMMHS, berarti ini tinggal kita copy. Yang kedua kita perlu NPM, sesuaikan dengan yang di atas ini tadi kan. Kemudian yang ketiga kita perlu JK. Yang keempat kita perlu NM_KLS. Jadi nama-nama ini disesuaikan dengan yang ini, NMKLS, tadi JK, NPM, NMMHS, alamat. Kemudian paste alamat, simpan. Nah, seharusnya kalau kita refresh nih, nah sudah muncul nama sesuai, NPM sesuai, jenis kelamin sesuai, kelas sudah menjadi nama kelasnya, alamat sudah jadi alamatnya. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita buka tabel MHS, nah kelas ini masih berupa ID kelas, makanya kita perlu query yang seperti yang kita buat sebelumnya ini tadi. Nah, ini dari sini sampai ke sini. Oke, untuk tampil datanya sudah beres. Kita lanjutkan dengan tambah data. Berarti tinggal kita klik tambah data, maka nanti harusnya akan muncul di sini form tambah data. Kita buat filenya yaitu mhs_create.php. Untuk isinya kita copy dari KLS script. Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Simpan. Kita langsung ke atas. Oke, untuk create ini semua file yang ada di database ini harus kita masukkan ke dalam, harus kita panggil dulu semuanya. Kemudian nanti kita masukkan di fungsi query insert-nya. Yuk kita coba. Dari yang pertama adalah ini kita double klik, kemudian Ctrl D, kemudian kita Ctrl D lagi supaya yang ini juga ikut. Kemudian kita ganti menjadi nm_mhs. Untuk ID tidak perlu kita input karena sudah auto increment seperti kelas kemarin. Lalu ini kita copy, Ctrl D, kita ganti jadi npm. Ctrl V lagi, Ctrl D, JK. Paste lagi, klik dua kali, Ctrl D, ID_KLS. Paste lagi, klik dua kali, Ctrl D, setelah ID KLS, alamat. Paste lagi, klik dua kali, Ctrl D, TGL_input. Paste lagi, klik dua kali, Ctrl D, ID_user. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya di sini harus 8. Ya, ini 8. Karena 8 dengan ID MHS. Oke, fungsi query untuk insert datanya. Insert into tbl MHS dengan value yang pertama nih sama, kita sesuaikan dengan yang di atas. Lalu kita copy. Kita tambahkan yang lain. Copy, paste, kita ganti jadi npm. Oke, kita coba. Jadi cara memastikannya tinggal kalian klik dua kali di sini. Nah, berarti sudah ada. Klik dua kali lagi, sudah ada. JK klik dua kali, ID kelas oke, alamat,
Tanggal input, ID user di ujung. Sip. Nah, artinya kalau sudah seperti itu, sudah sama persis seperti teksnya. Nah, kemudian di sini yang paling depannya adalah untuk inputan ID usernya. Jadi kita biarkan kosong seperti ini. Oke, lanjut. Data berhasil disimpan. Kita kembalinya ke MHS .php. Kalau data gagal disimpan tidak perlu kita apa-apai karena sudah default seperti itu. Oke, tambah data kelas. Kita ganti Ctrl H seperti tadi menjadi tambah data mahasiswa. Oke. Input data mahasiswa, nama mahasiswa. Oke, sip. Berarti tinggal kita telusuri untuk formnya. Yang pertama, nama mahasiswa sudah benar. Di sini berarti Ctrl D, nm_mhs. Ini berupa teks, kemudian nama, mungkin nama lengkap tanpa gelar. Oke, sudah pertama simpan. Kemudian kita perlu yang kedua adalah npm. Jadi kita copy saja. Di sini npm. Di sini juga klik dua kali Ctrl D, npm. Placeholdernya adalah nomor pokok mahasiswa. Oke, yang ketiga adalah jenis kelamin. Nah, berarti jenis kelamin kita perlu radio. Nah, kita ambil dari tema. Kita cari yang radio button. Nah, ini jenis kelamin. Oke, kita copy. Dari sini harusnya sampai sini. Copy. Kita paste di bawah sini. Jenis kelamin, oke. Name-nya JK, oke. Laki-laki, perempuan. Oke, sip. Berarti sudah pas ini. Oke, jenis kelamin sudah. Kemudian lanjut ke kelas. Nah, berarti kita perlu select atau combo box nih. Copy. Kita paste. Simpan. Kemudian untuk kelas di sini kelasnya ini kita ganti saja nih jadi id_kls. Di sini juga sama. Dua kali Ctrl D, id_kls. Oke. Kayaknya oke. Kemudian pilih kelas. Oke, berarti kita memerlukan query memanggil data untuk data kelas. Nah, di sini relasinya nantinya. Kita boleh copy paste query-nya dari mana nih? Oh, di sini tidak ada query, berarti kita ambil di MHS. Di atas, nah ini boleh. Copy. Kemudian kita paste-nya di sini. Pertama kita buat dulu PHP-nya. Paste. Oke, query di dalamnya juga kita hapus. Jadi kita biarkan tanda petiknya dulu. MHS-nya kita ganti Ctrl D menjadi KLS. Oke, kemudian di sini harusnya kita buat perulangan. While kurung kurawa. Tutupnya nanti kita hapus dulu satu di sini. Nah, tutupnya di bawah sini. PHP tutup kurung. Simpan, belum bisa disimpan karena masih belum ada isinya di sini. Nah, di sini $row KLS sama dengan mysql_fetch_assoc. Nah, yang kita ambil adalah yang ini. Oke, sip. Nah, untuk query-nya adalah select seperti biasa saja bintang from tbl_kls. Simpan. Ya, mungkin cukup itu aja. Nah, lalu di sininya kita ambil ini dulu. Nah, untuk value-nya ini karena di sini ID KLS, nah berarti di sini kita buat juga PHP echo untuk ini kita ambil dari yang di atas tadi, kita paste aja. Di sini tanda petik ID_kls. Nah, kemudian kita copy. Nah, sedangkan di value-nya kita ganti menjadi nm KLS. Jadi bukan ID-nya yang kita tampilkan. Jadi bukan ID-nya yang kita tampilkan di
labelnya tetapi nama kelasnya, tapi yang disimpan adalah ID KLS. Oke, kita coba refresh. MHS strip grid.php. Oh, di sini underscore, berarti kita ganti jadi strip, rename. Nah, coba kita refresh. Nah, sip. Ini nama, ini npm, di sini jenis kelamin, pilihan kelas, ya muncul kelasnya. Oke, sip. Mungkin di sini kita perlu number saja karena ini kan text field nih. Kita perbaiki untuk npm-nya menjadi tipenya number. Karena npm biasanya semuanya nomor. Kita refresh. Nah, kalau number, kalau kita arahkan kursor maka akan ada pilihan seperti ini. Jadi di sini tidak bisa kita letakkan huruf. Nah, kalau kita ketik huruf di sini tidak muncul. Tapi kalau angka dia pasti muncul. Oke, sip. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan lagi apa nih? Coba kita lihat ke atas lagi. Nama sudah, npm sudah, jenis kelamin sudah, kelas sudah, alamat mungkin. Alamat, tanggal, dan user. Oke, berarti di sini kita perlu text area. Nah, yang ini. Kita copy, kita paste di sini. Alamat sudah benar kayaknya. Oke, simpan. Coba kita refresh. Oke, sip. Berarti yang kurang adalah tanggal input kalau tidak salah. Tanggal input dan ID user. Nah, berarti di sini boleh kita lakukan cara seperti ini. Input tipenya teks dulu biarkan. Kemudian name-nya tgl underscore input. Sedangkan value-nya, nah value-nya bisa kita ganti menjadi php echo. Kita akan memanggil tanggal dan jam hari ini. Berarti echo date buka kurung tutup kurung. Di dalamnya sini kita buat tanda petik. Yang pertama Y besar untuk tahun, strip M kecil untuk bulan yang pakai angka 2 digit, strip D kecil untuk hari angka 2 digit juga, spasi, kemudian H untuk jam, titik 2, I kecil untuk menit, titik 2, S kecil untuk detiknya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita biarkan dulu, nanti kita lihat hasilnya. Kita copy lagi, kita paste. Yang ke selanjutnya, yang terakhir adalah ID underscore user. Nah, kalau ini kita ambil datanya dari session nantinya. Jadi di sini harusnya kita membuat login dulu sebenarnya, karena kita belum punya session. Nah, cuman untuk sementara nih boleh kita biarkan misalkan angka 1 dulu. Nah, nanti kita ganti, kita ubah nih. Simpan, kita refresh. Nah, jadi munculnya seperti ini. Jadi ada tahun, kemudian bulan, tanggal, jam, menit, dan detik. Nah, di sini harus kita sesuaikan dengan ini kan, karena defaultnya memang seperti itu. Nih, ada tahun, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik. Oke. Untuk ID usernya 1. Nah, supaya ini tidak mengganggu, jadi boleh kita buat secara teks ini kita ganti menjadi hidden. Nah, kalau hidden itu artinya data tetap tersimpan, cuman formnya tidak ditampilkan. Kita coba refresh lagi. Namanya misalkan Baim, npm-nya 20 21 34 90, laki-laki, kelasnya dia 4C misalkan, alamat Jalan Pasar Lama, Banjarmasin. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Kalau kita oke, nah maka hasilnya si Baim ini akan muncul di sini. Nah, coba kita lihat database-nya. Ini masih 2. Kalau kita refresh, nah maka akan muncul nih dengan tanggal inputnya dan ID usernya, walaupun ID usernya masih manual. Oke, kayaknya untuk tambah data atau create-nya juga sudah beres. Kemudian kita lanjutkan ke update. Kalau kita klik update, dia memilih ID 3, oke, sudah benar berarti ini ID 2, oke, sip berarti. Tinggal kita klik salah satu, kemudian boleh kita copy dari KLS update. Nah, ini Ctrl A, Ctrl C. Lalu kita buat
MHS strip update titik PHP. Kita paste, simpan. Ini kita close. Oke, kita sesuaikan lagi. Berarti di sini yang namanya KLS ini kita kontrol H, kita ganti menjadi MHS, replace. Oke, kita cari lagi yang namanya kelas, kita kontrol H, kita replace menjadi mahasiswa, replace lagi. Oke, coba kita telusuri dari atas. Nah, seperti halnya kelas kemarin, kita juga harus memanggil data mahasiswa berdasarkan ID, karena parameternya ID kan. Berarti ini sudah sesuai, ID MHS sama dengan get ID, query MHS nya select from TBL MHS where ID MHS sama dengan yang ini, result MHS, row MHS. Oke, sip. Kemudian isetnya, nah ini boleh kita copy dari create ini. Kita ke atas, nah ini boleh kita copy, kita paste, kita replace, simpan dulu. Kemudian query-nya TBL MHS set. Nah, di sini tidak semua inputan ini yang kita update. Kita boleh seperlunya saja yang kita update. Nah, jadi mungkin di sini yang kita update nama boleh, npm boleh, jk boleh, kelas juga boleh, alamat oke. Nah, berarti yang dua ini tidak perlu kita update karena ini tanggal input kan, bukan tanggal update. ID user juga tidak perlu karena kita memerlukan yang input awal. Oke, kita delete. Berarti di sini update table MHS set. Nah, ini boleh kita kebawahkan supaya lebih mudah membacanya. Nah, where, kalau where-nya sudah benar. Nah, di sini kita tambahkan koma. Lalu kita boleh copy paste. nmmhs benar, berarti di sini tinggal klik dua kali Ctrl D npm. Paste lagi, di sini klik dua kali Ctrl D jk. Paste lagi, klik dua kali Ctrl D id underscore KLS. Paste lagi, klik dua kali Ctrl D alamat. Nah, di sini komanya yang terakhir kita hapus. Oke, sip kayaknya. nm npm jk id KLS alamat. Where-nya oke, apabila data berhasil diupdate. Sip. Oke, sip. Edit data mahasiswa, update data mahasiswa boleh juga, tidak masalah. Nah, untuk formnya boleh kita copy paste dari create juga. Kita ambil di sini, dari sini sampai ke sini saja. Karena tanggal dan user tadi tidak perlu. Copy, kita replace yang ini. Paste, simpan. Oke, kita telusuri. Tabel MHS, nama MHS, nama mahasiswa. Oh ya, berarti kita perlu value. Value-nya kita ambil dari sini. Nih, karena kita sudah memanggil data mahasiswa berdasarkan ID-nya. Kita kembali ke sini. Lalu di sini kita perlu value. Coba kita simpan dulu. Kalau kita refresh hasilnya seperti apa? Nah, ya, ini kan masih kosong nih. Nah, jadi harusnya di sini ada data sesuai yang kita pilih ini. Nah, misalkan saya memilih yang BAIM, maka harusnya BAIM ini muncul di sini beserta data-data yang lainnya. Nah, berarti di sini kita perlu value, kita perlu PHP. Kemudian kita paste yang tadi. Nah, di dalamnya kita buat tanda petik, namanya adalah nm_mhs. Simpan. Coba kita replace. Nah, ya kan sudah keluar BAIM nih. Oke, kita copy saja value-nya. Kita letakkan di npm juga, setelah ID boleh atau dimanapun terserah, yang penting di dalam input formnya. Kalau jenis kelamin, mungkin ini nanti saja karena lebih ada codingan tambahan. Nah, kalau alamat kita letakkan di sini, tapi bukan value lah, ini kita paste aja dulu. Nah, kemudian value-nya kita hapus sampai tanda petiknya, delete, yang di belakang juga jangan lupa. Ini ganti jadi alamat, simpan. Oke, ini tadi tidak penalti. Nah, ini belum kita ganti nih jadi npm harusnya. Coba kita refresh. Nah, sip. Jadi di sini BAIM sudah keluar. Oh, sorry, ini masih ada yang salah kayaknya nih. Text area-nya.
Oh iya, ini salah. Nah, kita perbaiki, simpan, refresh lagi. Ya, sip. Jadi nama mahasiswa, NPM, dan alamat sudah pas. Nah, untuk jenis kelamin harusnya dia menyesuaikan sini, walaupun ini sudah pas tapi tetap harus kita sesuaikan. Nah, kelas ini rupanya harus terpilih nanti langsung seperti ini. Nah, coba kita ketik codingnya. Coba kita cari contoh yang ada perempuan, misalkan di sini nah ini mungkin si Dewi, kita update. Nah, jadi harusnya nanti yang terpilih di sini adalah perempuan karena defaultnya dia jenis kelaminnya perempuan. Nah, kita coba untuk ketik codingnya. Jadi di mana tadi? Nah, ini jenis kelamin. Kita akan meletakkan nih, mengganti jacket ini. Jadi seharusnya dia akan memilih mana yang terjacket kan. Kita hapus. Di sini kita spasi. Kita buat di sini codingan PHP. If buka kurung, tutup kurung, kurawal, atau tidak perlu kurung kurawal juga boleh. If kemudian dollar row underscore MHS, buka kurung, tutup kurung, tanda petik JK sama dengan. Nah, jadi apabila yang dipilihnya jenis kelaminnya itu adalah laki, maka echo jacket. Nah, jadi teks jacket akan ditampilkan. Jacket. Oke, sip. Nah, maka ini boleh kita copy sampai sini. Copy. Kita spasi, paste di sini, simpan. Oh, cuma di sini laki-lakinya harus kita ganti jadi perempuan harusnya. Sesuai dengan yang dipilihnya kan. Perempuan. Klik 2 kali, oke. Klik 2 kali, oke. Sip, simpan. Coba kita refresh, harusnya dia perempuan ini otomatis. Nah, kan sip. Kalau kita cancel, kalau kita yang baim, maka harusnya laki-laki. Oke, berarti sudah otomatis terpilih. Lalu kelasnya lagi. Untuk kelas kita tidak memerlukan yang pilih kelas karena tidak perlu dipilih lagi kan, karena sudah otomatis memilih nantinya. Nah, kemudian di sini kita buat codingannya. Kita buat codingan PHP lagi. Kemudian juga pakai if, buka kurung, tutup kurung, kurung kurawalnya perlu ini. Nah, dalam kurung biasa di sini kita perlu tanda seru, buka kurung, tutup kurung lagi, kemudian strcmp. Nah, nih. Kemudian dalam kurungnya kita perlu dollar row underscore KLS, dollar underscore KLS, oke. Buka kurung, tutup kurung, tanda petik ID underscore KLS. Oke, kemudian koma, spasi, HTML, entitas. Buka kurung, tutup kurung. Oh, sorry. Buka kurung, tutup kurung. HTML, entities. Oke. Buka kurung, tutup kurung. Berarti di sini dollar row underscore MHS. Nah, kita ambil datanya di sini. Tanda petik yang kita ambil adalah ID underscore KLS-nya. Oke, koma, spasi, n underscore compact. Koma, tanda petik 2, tanda petik 1 maksudnya UTF strip 8. Oke, di sini ada tutup kurungnya 4 kali, kemudian dalam kurungnya ini baru echo selected. Oke. Coba kita lihat di sini, boleh kita beri tanda titik koma. Sorry, titik komanya harusnya di sini sebelum tutup kurung. Oke, simpan. Nah, dia akan otomatis ke bawah seperti ini. Coba kita refresh halamannya. Nah, sip. Dia sudah terpilih menjadi 4B. Coba kita cancel. Apakah benar Dewi 4B? Oke, sip. Kalau Baim 4C. Kalau kita update, oke, sip. Kalau Udin ini 4A.
Oke, sip. Jadi fungsi untuk radio dan combo box atau select otomatis mengambil data ini sudah kita buat. Silahkan aja nanti ditelusuri lagi, mungkin di pause videonya supaya dapat codingannya. Oke, sip. Coba kita tes hasilnya. Kita edit yang Baim. Di sini kita ganti menjadi mungkin Ibrahim. Ini jadi 1 mungkin. Coba kita tes perempuan dulu. Kelasnya 4B mungkin. Banjarmasin Selatan mungkin atau Banjarmasin Tengah. Kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Si Ibrahim ini jadi 1, jadi perempuan, 4B, jangan pasal nomor. Oke, sip, berarti coba kita lihat database-nya. Harusnya ya ini sudah berubah, ininya tidak berubah. Oke, berarti normal. Kita kembalikan jadi laki-laki. Simpan. Oke, sip. Nah, terakhir adalah delete. Nah, kalau delete yang mudah. Harusnya kita tinggal copy paste dari kelas, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita buat MHS strip delete titik HP paste. Yang kita ganti adalah KLS nya ini saja kita blok, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah, KLS jadi MHS. Sebenarnya juga boleh tinggal Ctrl H kan sama aja. Udah itu aja mungkin. Kalau kita refresh, kita delete si Udin, klik delete. Nah, apakah menghapus data ini? Oke. Data berhasil dihapus. Nah, hilang si Udin. Jadi tinggal Ibrahim dan Dewi. Di sini juga kalau kita refresh harusnya si Udin hilang. Yang tinggal adalah Dewi dan Ibrahim. Oke, kayaknya untuk data kelas, kemudian untuk data mahasiswa ya sudah beres. Nah, makanya tadi akan lebih mudah kalau sudah ada CRUD. Kalau di sini kan kita tadi sudah ada CRUD untuk kelas nih. Jadi kalau untuk membuat CRUD MHS ya lebih mudah karena tinggal kita replace, kita ganti-ganti, kita edit-edit, ya beres. Oke, mungkin untuk pertemuan kelima ini sudah selesai. Nanti pertemuan terakhir itu adalah login, logout, dan restricted access untuk mengunci halaman-halamannya supaya yang tidak login nanti tidak bisa masuk ke dalam. Oke, mungkin sampai di sini. Terima kasih untuk sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.